Hadirat Tuhan dengan hatinya bukan yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Terlalu tinggi tadi maksudku, turun. Pas. Oke, kita nyanyikan satu lagi pujian. Yesus kekasih jiwaku. Kita mau menari bagian amin. Mari dengan kita tinggalkan semoga kita Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. dari terbit matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. datang dengan Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu.
amin. Supaya kita semua bersuka cita. Ya, kalau kita bersuka cita kan Haleluya. kita merasa malam hari ini kita sukacita, kita bahagia karena kita yakin dan percaya Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Untuk kita mempersiapkan firman Tuhan, katakan kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, siapkan kuasa Tuhan malam hari ini. Buat hidup kita sehingga hidup kita semakin pulih, semakin harap Tuhan, semakin kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi di tempat ini. Tuhan, itulah kerinduan kami. Biarlah dalam hidup kami selalu menikmati kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, dan segala yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, hari ini kami datang lewat kelompokku bersama ini, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, bahkan teristimewa mau dengar-dengaran akan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu adalah penuntun, pedoman dalam jalan-jalan hidup kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak diri kami sendiri, bahkan kehendak dunia, supaya kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, supaya kami boleh melangkah dengan kuat menjalani kehidupan ini yang penuh dengan ujian, tantangan, sehingga kami boleh menang hanya karena firman-Mu. Terima kasih, buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan, sharing akan kebenaran firman-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesai. Biarlah Tuhan yang menuntun dan kami semua diberkati, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Firman yang hidup kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan, dan kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata bersama amin. Oke, shalom, selamat malam. Shalom malam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan firman Tuhan di minggu yang terakhir bulan Oktober. Ya, Oktober. Kamis depan itu sudah bulan November. Waduh, cepat sekali ya. Dan sudah mau Natal. 1 bulan lagi Natal. Wow, luar biasa, cepat sekali ya. Hari-hari ini, minggu-minggu, bulan, bahkan tahun-tahun. Baik, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan untuk melanjutkan minggu yang lalu masih di kitab Kolose. Ya, Kolose, kalau kelompok yang lain mereka sudah masuk ke 4, kita masih masuk ke 3. Karena kita waktu itu pernah free-nya 1 kali ya, sehingga kita ketinggalan ya. Oke, ketinggalan untuk serinya, tapi kita nggak pernah ketinggalan dengan firman Tuhan. Kolose 1 dimulai dari ayat 24 sampai pasal 2 ayat yang ke-5. Jelas ya? Kolose 1 ayat yang ke-24 sampai pasal 2 ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Sudah? Oke. Karena ayatnya nggak terlalu banyak ya, kita anak-anak membaca ayatnya yang ke-24. Oke. Anak muda, ada anak muda di sini ya, ada 3 orang. Berapa orang? 4. Baca ayatnya yang ke-25. Itu anak muda. Kaum ibu membaca ayat yang ke-26. Kaum bapak ayat 27. Ya. Nanti bersama-sama ayat 28 dan anak-anak lagi baca 23. Ya, 20 berapa? 29 ya. Ya, 29 ya? Betul ya? Sudah jelas? Sudah? Oke, dimulai dari anak-anak, silakan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Hanya 1 orang. Aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggunakan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya. Lanjut. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas dan percayaan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan Setiap orang kami nasihati dan setiap orang kami ajari dalam segala hikmat, Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. itulah yang kuusahakan dalam mempergunakan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. ya, anak muda baru kaum ibu. Kan udah. Pasal 2. Ayo, makanya didengar. Pasal 2 ayat 1 anak muda, baru setelah itu kaum ibu, kaum bapak, nanti saya terakhir ayat ke-5. Ayo, sudah? karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang dilakukan kamu dan mereka yang lebih mulia dan untuk semuanya yang belum mengalami banyak. Ibu-ibu, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan.
Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Bersama ayat kelima, 2-3 ya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan iman dalam Kristus. Oke, saya mengulang ayatnya yang kedua dari pasal yang kedua. Ya, saya ulang gini karena di sini topiknya, temanya ya. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Nah ini dia. Dan mengenal rahasia Allah. Mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi hari ini topiknya adalah bertumbuh dalam rahasia Allah. Bertumbuh dalam rahasia Allah. Ya. Hari ini kita lihat bersama-sama apa yang menjadi sasarannya adalah supaya kita semua anggota kelompok itu bersama jemaat ini bertumbuh dalam pengenalan akan rahasia Allah. Tujuannya apa? Supaya kita semakin sempurna di dalam Kristus. Ya. Jadi tujuan untuk mengenal rahasia Allah itu adalah supaya kita semakin sempurna di dalam Kristus. Jadi penting mengenal rahasia Allah. Sedikit saya mau jelaskan bahwa manusia itu sesungguhnya tidak mengenal siapa Tuhan. Dan manusia tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan kalau bukan Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Tadinya Tuhan itu rahasia bagi manusia, tersembunyi. Ya, manusia tidak tahu Allah itu ada atau tidak, Allah itu benar ada atau tidak, dan apa buktinya bahwa Allah itu ada. Ya, Allah ada bukan karena kita yang membuktikan, tetapi Allah sendirilah yang membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Dia ada. Oke. Nah, kalau ada istilah digunakan itu adalah tersembunyi atau disebut dengan apokalipto atau apokalipsis. Itu artinya apa? Tersembunyi tapi Tuhan menyingkapkan dirinya. Ya, ada penyataan umum, penyataan khusus. Nah, hari ini yang kita baca ini adalah penyataan khusus. Ya, penyataan khusus. Nah, tidak akan pernah manusia mengenal siapa Tuhan kalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya, yang memperkenalkan dirinya. Kita bersyukur. Ya. Kita bisa mengenal siapa Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jadi rahasia itu adalah sesuatu yang tadinya rahasia sekarang dibukakan bagi kita. Tapi bagi orang yang belum mengenal Kristus itu masih tersembunyi. Atau mungkin buat mereka punya Allah sendiri. Nah, jadi tujuannya supaya kita semakin sempurna dalam Kristus. Tidak ada cara lain untuk sempurna dalam Kristus selain semakin mengenal siapa Tuhan. Ya, nanti kita lihat bersama-sama setiap manusia menginginkan namanya kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Sempurna kesehatannya, sempurna gantengnya, sempurna cantiknya, sehingga ya para perempuan, wanita-wanita merawat tubuhnya, merawat wajahnya supaya lebih sempurna. Ya, ideal, ya, tubuhnya ideal begitu ya. Nah, jadi ya berusaha untuk menjaga jangan sampai ya melebihi dari yang sebenarnya berat badannya begitu ya. Nah, itu semua ingin orang lebih sempurna. Ingin sempurna dalam pengetahuan, ingin sempurna dalam harta, materi, uang dan yang lain sebagainya. Itulah keinginan orang yang selalu ingin sempurna, ya. Nah, tetapi yang Tuhan mau sempurna bukan dalam hal itu saja, tetapi yang lebih penting adalah sempurna di dalam Kristus. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita semakin sempurna di dalam Kristus? Supaya kita bisa semakin tahu Tuhan yang tadinya tersembunyi, tapi kita bisa mengenal, semakin mencintainya. Oke.
Sekarang kita masuk ke observasi ataupun pengamatan. Mari kita perhatikan ya pengamatannya di ayat 26. Di ayat 26. Perhatikan. Nah, bagaimana pengenalan orang di luar Kristus terhadap rahasia Allah? Ini perhatikan ya. Orang yang di luar Kristus berarti non-Kristen. Ya, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bagaimana rahasia itu terhadap mereka? Ya, di ayat 26. Coba kita perhatikan 26. Sudah? Dan Dikatakan apa? yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya. Dari di sini kita bisa lihat dua hal ya, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus dan juga orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu maksudnya orang-orang, siapa itu orang kudus itu? Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Perhatikan di situ, yaitu rahasia yang tersembunyi. Dikatakan dari mana tersembunyi? Dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tersembunyi bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mengenal Kristus. Iya, bagi mereka yang tidak mengenal Kristus. Nah, ini penting, ini perlu digarisbawahi di situ. Orang yang tidak mengenal Kristus berarti masih rahasia buat mereka. Mereka belum mampu mengerti, memahami siapa Yesus. Makanya sampai hari ini masih banyak orang ya, karena tidak pengertiannya akan Kristus, mereka sebut Yesus Kristus itu adalah manusia biasa. Ya, Yesus Kristus itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dipertuhankan orang Kristen. Yesus Kristus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan Tuhan yang sejati. Ya, dan yang lain sebagainya. Ya, itu masih banyak ajaran itu sekarang ini. Yesus Kristus itu ciptaan, bukan pencipta. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Yang luar biasa ya, baik dari non-Kristen maupun orang yang bukan orang Kristen tertentu yang beragama Kristen. Ya. Nah ini jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana rahasia Allah itu bagi mereka yang belum percaya? Tersembunyi. Nah, mereka akan bisa mengenal hanya dengan cara Tuhan yang menyingkapkan, yaitu dengan memberikan pengertian. Kalau sekarang ini yang bekerja apa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya, tadi sangat jelas di sini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, beda dengan orang yang sudah percaya kepada Kristus diberikan pengertian. Maka dikatakan itu. Perhatikan masih ayat 26. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi tidak ada lagi rahasia buat kita. Kita sudah mengenal. Itulah bedanya kita dengan orang yang tidak percaya. Bersyukurlah kita bisa mengenal. Yang tadinya rahasia jadi kita kenal. Ya, itu luar biasa itu ya. Luar biasa. Coba perhatikan pertanyaan yang berikutnya itu. Bagaimana orang Kristen dapat mengenal rahasia Allah? Bagaimana caranya kita mengenal rahasia Allah itu? Yang tadinya tersembunyi, tetapi setelah kita percaya kepadanya, percaya kepada Kristus. Nah, apa yang kita perhatikan di sini? Ayat 20 berapa tengah? 27 ya? 27:8. Ya, dikatakan apa? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Sampai di situ. Perhatikan, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Perhatikan ini. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita rahasia itu. Ya. Ini jelas ini. Dikatakan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memberitakan kepada kita, kita tidak akan pernah mengenal siapa Kristus. Tadi katakan di situ yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Luar biasa. Kristus ada di tengah-tengah kita, artinya Kristus secara ilahi hadir, ada di tengah-tengah kita. Amen. Secara manusia, tubuh kemuliaan itu sekarang dia ada di mana? Ada di mana? Di surga. Ada di Gunung Stoli. Ya? Ada di mana?
Ada di sorga. Tapi secara ilahi kealahan yang kekal itu dia ada di tengah-tengah kita. Maka Yesus pernah berkata apa? 2-3 orang berkumpul atas namaku, atas nama siapa? Atas nama Yesus, lalu aku hadir dan ada di tengah-tengah mereka. Makanya jangan main-main ketika kita seperti ini. Allah hadir. Makanya anak-anak jangan main-main dan menghargai Tuhan. Ya. Oke, handphone itu digulung dulu itu. Kita di sini ada Yesus yang melihat Gio, melihat Yosia, melihat Nesia, Monica, kan ada Yesus di sini yang mengasihi kita semuanya. Ya, karena itu ya kita harus menghargai, menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita takut gitu ya. Hanya sebenarnya ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya harus didengarkan dengan serius. Jangan jalan-jalan, jangan main handphone, jangan main game. Ya. Oke. Ya, jangan fokus dengan Facebook-nya ataupun yang lainnya ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat ayat 28. Itu tadi ayat 27. Dikatakan apa ayat 28? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan dalam Kristus itu bisa terjadi karena kita diberikan hikmat. Ya, hikmat untuk mengenal siapa Allah di dalam Kristus. Nah, kalau dia bagaimana orang Kristen dapat mengenal rahasia Allah? Karena Tuhan memberikan hikmat. Ya, hikmat itu adalah suatu kemampuan yang Tuhan berikan. Ya, hikmat bisa dikatakan hikmat itu kalau dibilang gini, di luar kemampuan manusia, diberikan oleh Tuhan supaya kita mengerti Tuhan. Kalau hanya dengan pikiran manusia, ya tidak satupun manusia mengenal Tuhan kalau hanya bergantung kepada logika kita. Tapi Tuhan, ya dikatakan di sini berikan hikmat kepada kita. Puji Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, mengenal yang tadinya rahasia itu karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan hikmat itulah akan menuntut kita nanti semakin sempurna mengenal Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Sekarang ini kita masih proses menuju kepada kesempurnaan, belum ada sempurna. Berapa besar kesempurnaannya? Kita tidak ada ukurannya, tapi kita mau belajar terus. Ya, seperti pujian dikatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Bersama-sama, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yesus mengatakan engkau harus sempurna seperti Bapa sempurna. Yesus sempurna, kita pun harus mau berjuang hidup sempurna seperti Yesus. Apa mungkin? Mungkin nanti kalau kita sudah ketemu dengan Dia. Sempurna dalam hal apa? Karakter. Maka dikatakan, ku mau sepertimu Yesus, selalu memuliakan namamu. Kalau memuliakan nama Tuhan, berarti setiap jalan hidup kita, setiap langkah hidup kita, melalui perkataan kita, tindakan kita, semuanya harus memuliakan Tuhan. Apapun yang kerjakan, kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dikatakan, apa tujuan penyataan rahasia Allah kepada jemaat di Kolose? Nah, apa tujuannya? Ya, penyataan dari rahasia Allah itu tujuannya apa?
Tentu ada tujuan. Kalau Tuhan menyingkapkan dirinya keluar dari persembunyiannya, tadinya rahasia bagi kita, ada tujuannya. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Coba kita lihat ayat 20, kembali ayat 28. Apa tujuannya? Ayat 28 ini, dialah yang kami beritakan, bila mana tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, dan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk apa? Ya? Untuk apa? Memimpin orang Ya, memimpin orang kepada kesempurnaan. ya, kesempurnaan kepada Kristus. Artinya memperkenalkan siapa itu Yesus. Ya, mengajari mereka tentang Yesus, begitu. Itu tujuannya. Jadi kalau Tuhan menyatakan dirinya supaya kita juga beritakan kepada orang lain, ajarin juga orang lain, begitu ya. Ayat 29. Nah, perhatikan. Di ayat 29 itu apa dikatakan? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Wow, luar biasa. Perhatikan, Paulus katakan kuusahakan. Ya, dan kupergumulkan dengan segenap tenaga. Wow, dengan sangat tidak separuh-separuh itu, sudah setengah-setengah. Tapi dengan apa dikatakan? Segala tenaga. Sekuat tenaga. Luar biasa itu ya. Nah, jadi tujuan penyataan Allah itu supaya kita mengusahakan memberitakannya dengan segenap hidup kita, dengan sekuat tenaga kita. Gak boleh malas-malasan bersekutu. Tidak boleh malas-malasan berdoa. Bukan karena didorong-dorong, ya, bukan karena dijanjikan sesuatu, karena diiming-iming sesuatu, bukan. Tapi karena dorongan dari hati kita, usaha dari kita untuk datang dengan satu kerinduan mengenal siapa tuh Tuhan. Itu dorongan dari dalam, ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, apalagi tujuan Tuhan menyatakan rahasianya. Di ayat yang sekarang pasal yang kedua, ayat kedua. Coba lihat ayat kedua. Dikatakan apa? Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Perhatikan tuh. Tujuannya apa? Supaya mereka yang mendengar tentang Kristus terhibur. Parakletos, ya. Nah, kita ini harus menjadi penghibur bagi orang lain. Artinya memberikan kekuatan kepada orang lain. Ya, bukan menjadi batu sandungan, menyakiti hati orang dengan kata-kata kita. Ya, kita harus belajar ya, berkata-kata yang membangun, ya, yang tidak menyakiti hati orang. Jadi hiburan bagi orang. Bahkan dikatakan apa? Supaya mereka bersatu di dalam kasih. Ini yang dimaksudkan di sini adalah kasih Kristus. Kalau kita nyanyi bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Yuk kita nyanyikan bersama-sama, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya semata-mata bergandengan tangan dengan secara jasmani, tapi gandengan tangan itu artinya kita satu di dalam kasih Kristus. Nah, kalau kita tidak mengenal rahasia Allah yang penuh kasih itu, tidak mungkin kita masih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tapi karena kita mengenal rahasia Allah, itu ada di dalamnya kasih Tuhan, dan kasih itulah yang membuat kita untuk bisa saling mengasihi satu sama lain. Apalagi coba perhatikan, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan,
keyakinan, pengertian. Nah, luar biasa. Ya. Nah, setelah kita mengenal rahasia Allah itu, kita menjadi orang kaya. Mau jadi orang kaya enggak? Ya, kaya. Mau di jadi dalam orang kaya Tuhan. enggak? Kaya apa? Kaya dalam Tuhan. Nah, jadi Kaya jangan rohani. langsung berpikir kaya secara materi. Ya. Ya, orang banyak kaya secara materi, kaya secara dengan uang, harta dan semuanya, tapi tidak menikmati. Bahkan mereka hari-hari ini masih banyak penjara. Ada banyak orang kaya bunuh diri. Mengapa? Karena mereka tidak menikmati kekayaan itu, karena itu hanya sebatas secara kebutuhan jasmani, tapi tidak kebutuhan rohani. Ya, rohani. Jadi kita itu lebih harus tamak kaya secara rohani. Ya, kalau kita kaya secara rohani, seberapapun yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan, pasti ada rasa syukur dan kita bisa menikmati. Ya, menikmati. Ya, itu. Ya. Berikutnya di ayat yang sampai ayat yang ketiga tadi ya. Sekarang perhatikan ayat ketiga. Dikatakan apa? Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Wow, luar biasa. Setelah kita mengetahui rahasia Allah, tadi diberikan katanya hikmat, tetapi juga pengetahuan tentang Allah. Nah, kalau pengetahuan tentang Allah, masih ada nggak pengetahuan melebihi dari itu? Masih ada nggak di atas pengetahuan tentang Allah? Tidak ada. Berarti yang tertinggi pengetahuan di dunia ini hanya pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan yang lain itu mengikuti mengikuti pengetahuan tentang Allah. Jadi bukan yang lain itu, bukan matematika, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan IPA, bukan IPS, tapi semuanya itu di bawah pengetahuannya siapa? Pengetahuan Tuhan. Kalau udah pengetahuan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Makanya belajar terus, baca Alkitab. Ketika di sekolah minggu dengarkan cerita firman Tuhan, jangan main-main. Supaya punya pengetahuan tentang Allah. Begitu. Nah, ketika kita KTB seperti ini, firman Tuhan disampaikan itu untuk menambah pengetahuan tentang Allah. Ketika hari Minggu ada khotbah, siapapun yang khotbah itu untuk menambah pengetahuan kita tentang Allah. Kalau kita sudah punya pengetahuan tentang Allah, kita akan semakin mencintai, mengasihi itu Tuhan. Karena kita tahu itu rencana Tuhan dalam hidup kita, begitu ya. Ya, jadi tambah-tambahkan terus pengetahuan tentang Allah. Jangan pengetahuan yang lain saja ya. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir, perhatikan di situ. Apa dikatakan? Apa akibatnya jika jemaat tidak memiliki rahasia Allah? Apa akibatnya kalau tidak mengetahui rahasia Allah? Yuk, perhatikan di ayat keempat. Apa akibatnya? Akibatnya adalah apa? Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata indah. Iya. Diperdayakan. Supaya jangan ada yang memperdayakan kita, mempengaruhi kita tentang apa? Ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang jajaran yang sesat, palsu. Nah, palsu sesat sama aja itu. Nah kan? Nah itu. Di situ dikatakan apa nih? Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kata-katanya indah. Itu banyak sekarang itu. Kedengarannya kata-katanya indah. Tapi palsu. Wow. Misalnya kata-kata yang indah itu seperti ini. Ikut Tuhan, hidup kita berkelimpahan, tidak pernah sakit, tidak pernah miskin, tidak pernah menderita. Nah, indah kan? Indah nggak? Indah. Wow. Nah, siapa yang menderita sakit-sakitan, itu berarti engkau banyak dosa. Makanya Tuhan tidak berkati. Nah, itu teologi kemakmuran. Nah, hati-hati. Alkitab sudah mengatakan tadi, kalau kita baca di ayat yang ke-24 tuh, perhatikan itu. Ayat yang ke-24 ini.
Perhatikan di 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Paulus ini dia menderita, siap menderita karena jemaat. Penderitaannya itu luar biasa. Nanti kita baca 1 Korintus pasal yang ke-9 kalau nggak salah ya, di situ dijelaskan semua penderitaannya. Yang kita belum pernah alami penderitaan itu. Ya gitu. Ayub yang paling terkenal dalam penderitaan. Ya, Ayub. Apakah Ayub Tuhan tidak sanggup untuk menolong Ayub pada saat menderita? Tuhan sanggup. Tapi Tuhan izinkan. Apa yang tidak diderita oleh Ayub itu? Coba nih. Mulai dari kehilangan istrinya, kehilangan anak-anak, kehilangan hartanya, segala sesuatu. Dan kehilangan segala sesuatu, bahkan apa? Sakit. Dikutukin oleh istrinya. Wow, kalau kita bayangkan kita di tahapnya Ayub, di pihaknya Ayub, kira-kira kuat nggak kita ya? Nah, kuat nggak? Belum tentu. Tapi Ayub bilang, apa dikatakan oleh Ayub di terakhir itu dikatakan? Apa dikatakan? Semua datangnya dari Tuhan. Nah, ia katakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, terpujilah nama Tuhan. Nah, itu hanya perkataan orang dewasa rohani. Kalau tidak dewasa rohani, tidak mungkin seperti itu, pasti bersungut-sungut. Ada apa sih Tuhan? Kok penderitaan ini tidak pernah berakhir? Sehingga bernyanyilah lagu apa itu? Ada lagu Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Lanjut. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Wow. Menyerah. Jadi menyerah, bukan berserah, ya kan? Tapi ada yang bawa lagu itu di gereja. Luar biasa. Ya, itu. Kemudian kita lihat satu lagi di ayat 28, kalau seseorang ya apa akibatnya kalau tidak mengenal rahasia Allah. Di ayat 28 tadi, mundur. Apa? Yuk. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami sehati dan tiap-tiap orang kami ajari dan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Ya. Sudah jelas ya? Nah, jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Jadi Paulus di sini mengajarkan kepada kita, teruslah belajar mengenal rahasia Allah. Dengan mengenal rahasia Allah itu, kita akan semakin mengenal Tuhan. Dengan semakin mengenal Tuhan, maka kita akan semakin mengasihinya, mencintainya. Semakin bertambah pengetahuan kita akan Allah. Pengetahuan yang bertambah dengan Allah membuat kita semakin takut akan Allah, takut akan Tuhan, ya, takut Tuhan. Jadi bersyukur. Ya, kita ini buat nih. Ada sesuatu tadinya rahasia bagi kita. Penasaran nggak kalau sesuatu yang rahasia? Wis, penasaran. Penasaran. Apa sih tadi ngomong apa? Rahasia. Rahasia. Kalau dikasih tahu bukan Ya, surprise nggak mau itu dikasih namanya. tahu. Pasti kita apa? Kejar. Pasti cari apa sih rahasianya. Penasaran. Kira-kira apa ya? Nah, setelah kita tahu rahasianya dan itu menguntungkan bagi kita, senang nggak? Senang. Apalagi rahasia tentang Tuhan. Amin. Belajarlah terus mengenal Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Bagi orang dunia, tersembunyi siapa Yesus. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, sangat-sangat terbuka. Tidak ada lagi rahasia. Puji Tuhan. Mari kita mau belajar terus tuh firman Tuhan ini. Maka ayat hafalannya ya, kalau aplikasinya nanti kita harus belajar ya, tadi sudah disampaikan. Belajarlah pengenalan akan Kristus, akan rahasia Tuhan sampai menuju kesempurnaan. Ya, sekarang kita perhatikan Kolose 2 ayat 2 itu menjadi ayat hafalannya. Kolose 2 ayat yang kedua. Apa isinya?
supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Panjang sekali ya. Panjang sekali ya hafalannya, dihafal ya. Hafal dan mengerti. Amin. Baik, puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semuanya yang ada di sini dan juga yang ada di TikTok. Tuhan berkati, shalom. Serahkan kembali kepada WL. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin semua kita diberkati, amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman